Baik, kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini kita membahas tentang sifat koligatif larutan yang berikutnya, yaitu sifat koligatif larutan tentang kenaikan titik didih, di mana pada video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dan penurunan tekanan uap. Nah, untuk kenaikan titik didih ini kita lihat. Pertama sekali kita harus mengerti dulu apa yang disebut sebagai titik didih. Jadi titik didih atau boiling point adalah suhu pada saat zat cair mulai mendidih. Kemudian apa yang dimaksud dengan kenaikan titik didih atau dengan disingkat dengan delta TB atau disimbolkan dengan delta TB. Ini adalah selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut murni. Misalnya kita ambil 1 liter air, itu air biasanya sebagai pelarut, lalu kita didihkan pada saat tekanan 1 atm. Biasanya air mendidih pada saat tersebut adalah 100 derajat Celcius, itu pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, bagaimana jika 1 liter air di tempat yang berbeda atau dengan tekanan yang sama, lalu pada pelarut air tersebut kita tambahkan beberapa gram zat terlarut, lalu kita didihkan. Kira-kira bagaimana titik didihnya? Biasanya titik didihnya akan di atas 100 derajat Celcius. Nah, selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut murni, itulah yang disebut sebagai kenaikan titik didih. Nah, di sini saya tampilkan gambar grafik. Nanti kalau kita perhatikan, nah, apa yang bisa kita simpulkan dari gambar grafik ini? Bisa kita lihat, yang dapat kita simpulkan bahwa adanya zat terlarut pada suatu larutan menyebabkan penurunan tekanan uap yang mengakibatkan terjadinya penurunan garis kesetimbangan antar fase sehingga terjadi kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Nah, misalnya ini kita tarik garis ini. Nah, ini adalah pada saat tekanan tertentu. Nanti ada ketemu dengan titik di sini. Ini adalah titik mendidih atau titik didih. Ini juga titik didih. Tapi ini titik didih siapa? Nah, untuk yang ini adalah titik didih pelarut murni. Ya, misalnya ini mendidih pada saat suhu 100 derajat Celcius untuk pelarut murninya. Nah, titik yang ini adalah milik siapa? Kita lihat, ini adalah milik larutan. Berapa besarannya ini? Tentu lebih besar dari titik didih pelarut murni. Besarnya selisihnya ini yang disebut sebagai delta TB atau kenaikan titik didih. Nah, untuk larutan non-elektrolit, besarnya kenaikan titik didih kita dapat hitung dengan rumusan delta TB sama dengan KB kali M. M di sini adalah M huruf kecil ya, simbolnya. Ini menunjukkan bahwasanya M ini adalah molalitas, di mana molalitas adalah gram massa zat terlarut dibagi dengan mR-nya kali 1000 per P. P di sini adalah massa pelarut. Nah, dari sini setelah kita dapatkan kenaikan titik didihnya, maka titik didih larutan adalah titik didih pelarut murni ditambah dengan delta TB. Jadi titik didih larutan ini, titik didih larutan berasal dari titik didih pelarut murni kita tambahkan dengan kenaikan titik didih. Nah, ini dia sudah kita lihat di sini. Delta TB adalah kenaikan titik didih molal, KB adalah tetapan kenaikan titik didih molal, dan M adalah molalitas. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, bagaimana untuk kenaikan titik didih larutan elektrolit? Untuk kenaikan titik didih larutan elektrolit, delta TB hampir sama dengan non-elektrolit, bedanya dia dikalikan dengan I atau faktor Van Hoff. Kita pada video sebelumnya sudah kita bahas apa itu I. Ya, I adalah 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Di sana sudah pada video sebelumnya ini sudah dijelaskan apa itu alfa, apa itu N. Nah, di sini tinggal perbedaan antara non-elektrolit dan larutan elektrolit adalah faktor I-nya. Ya, ada pengali I di sini. Sementara kalau di non-elektrolit tidak ada faktor atau pengali I atau faktor Van Hoff. Nah, hal yang sama.
Setelah kita dapatkan kenaikan titik didih larutan elektrolit, maka untuk mencari titik didih larutannya sama, itu titik didih pelarut murni ditambahkan dengan delta Tb. Nah, kita lihat contoh soal. Nah, di sini untuk menaikkan titik didih, jadi satu contoh pertama, untuk menaikkan titik didih 250 ml air menjadi 100,2 derajat Celcius pada tekanan 1 atm dengan Kb sama dengan 0,5 derajat Celcius per molar, maka massa gula dengan Mr 342 yang harus dilarutkan adalah bla bla bla. Oke. Kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Nah, kita tarik dulu yang namanya delta Tb karena di sini sudah diketahui untuk menaikkan titik didih air menjadi, berarti sudah diketahui di sini titik didih daripada suatu larutan sebesar 100,2. Nah, ini 100,2. Nah, sementara air sebagai pelarutnya tidak dikasih tahu di sini. Tapi bisa kita buat simpulkan kalau air mendidih berkisar 100 derajat Celcius. Makanya harga delta Tb-nya sama dengan Tb larutan kurang Tb pelarut. Ini air, ini berkisar 100 derajat Celcius. Tb pelarutnya. Maka harga delta Tb-nya sama dengan 100,2 dikurang 100. Berarti kenaikan titik didihnya berkisar 0,2 derajat Celcius. Nah, ini. Lalu kita mau mencari, pertanyaannya adalah massa gula yang harus dilarutkan. Nah, untuk mendapatkannya itu kita masukkanlah dengan rumus delta Tb sama dengan Kb kali massa zat terlarut bagi Mr kali 1000 bagi dengan massa pelarut. Nah, ini dari sini kita sudah dapatkan tadi delta Tb-nya 0,2. Nah, ini delta Tb-nya langsung aja masukkan 0,2. Kb-nya 0,5, lalu massa zat terlarutnya, massa gulanya, ini yang mau kita cari, ya. Lalu dia Mr-nya, di sini sudah ada Mr 342, lalu kali 1000, lalu dibagikan dengan 250, ya. Kenapa? Ini di sini diketahui adalah 250 ml, karena massa jenis air adalah 1, maka sama aja dengan 250 gram. Nah, sehingga jadi gram sama dengan atau massa zat terlarutnya, massa gula yang dilarutkan adalah sebanyak 34,2 gram. Nah, ini dia jawabannya. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Jadi kalau ini tadi contoh untuk larutan non elektrolit. Nah, ini khusus untuk larutan elektrolit. Nah, contoh yang kedua ini berapa titik didih larutan dari 1 gram NaCl dilarutkan dalam 500 gram air. Dengan Kb air 0,52 dengan Mr NaCl 58,44 gram per mol. Nah, kita lihat jawabannya. Nah, di sini delta Tb rumusnya kenaikan titik didih kita rumuskan dengan delta Tb sama dengan Kb kali M kali I. Nah, ini ada faktor Van Hoff. Ini sudah penjabarannya, rumusannya. Nah, kita lihat. Maka delta Tb sama dengan 0,52 dikali 1. Satunya ini adalah 1 gram NaCl-nya. Dibagi 58,44. Ini adalah Mr NaCl. Lalu kali 1000. Lalu dibagi 500. Jadi 500 gram. Ini adalah pelarut. Ini adalah massa pelarutnya. Lalu kita kalikan dengan 1 tambah 2 kurang 1. Jadi 2 ini berasal dari, bisa kita lihat pada video tutorial pada sebelumnya. 2 ini adalah jumlah ion dari NaCl. Ya, kalau kita ionkan tentu menjadi 2, yaitu Na dan Cl. Ya, jumlah ion kurang 1 kali alfa 1. Ini 1. Ini ada alfanya 1. Kenapa 1? Karena dia termasuk larutan elektrolit kuat. Berarti terionisasi sempurna 100%. Maka alfanya 1. Nah, dari perhitungan ini bisa kita dapatkan jumlahnya, hasilnya, yaitu maka kenaikan titik didihnya adalah 0,0356 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya bukan di situ. Pertanyaannya adalah berapa titik didih larutan. Nah, titik didih larutan berarti ini rumusannya adalah
titik didih pelarut murni ditambahkan dengan delta TB kenaikannya. Jadi pelarut murninya air mendidih pada 100 derajat Celcius, kita tambahkan dengan 0,0356 derajat Celcius, ini adalah kenaikan titik didihnya. Jadi titik didih larutannya menjadi 100,0356 derajat Celcius. Artinya terjadi peningkatan titik didih. Artinya makanya disebut sebagai kenaikan titik didih. Oke, demikianlah video kita kali ini tentang kenaikan titik didih salah satu sifat koligatif larutan. Nah, untuk sifat koligatif yang lain akan kita lihat pada video-video selanjutnya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya.